Hai Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, saya Marinan Lohi, guru dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Video ini saya buat khusus untuk para guru hebat kita dari Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Video ini akan mengulas tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Oke Bapak Ibu, sebelum kita bicarakan bagaimana caranya merancang sebuah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu seharusnya sudah paham betul apa itu pembelajaran mendalam. Intinya bahwa pembelajaran mendalam adalah pendekatan, sama seperti pendekatan diferensiasi dan pendekatan-pendekatan lainnya. Pendekatan pembelajaran mendalam, bukan kurikulum. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Ini yang membedakan Bapak Ibu, yang memuliakan murid-murid kita dengan menekankan kepada menciptakan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam itu adalah proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau istilah trennya meaningful, mindful, dan joyful, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ketika Bapak Ibu memahami apa itu pendekatan pembelajaran mendalam, pemahaman Bapak Ibu juga akan digiring ke framework dari pembelajaran mendalam atau kerangka dari pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, berikut tampilan gambar framework dari pembelajaran mendalam atau pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 8 dimensi profil lulusan. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mendalam, ada 3 pengalaman belajar, dan kemudian ada 4 kerangka pembelajaran. Bapak Ibu, ini kalau dirumuskan 8-3-3-4 supaya Bapak Ibu cepat menghafalnya, Bapak Ibu, karena memang ini harus dihafalkan. Pada saat Bapak Ibu kemudian membuat dokumen perencanaan pembelajaran, baik dalam bentuk RPP ataupun modul, kerangka pembelajaran mendalam ini diselipkan di dalam dokumen perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu, dimensi profil lulusan ada 8. Sebelumnya kita kenal profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Kali ini menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, Bapak Ibu kenal 8 dimensi profil lulusan, dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke komunikasi. Kemudian Bapak Ibu ada 3 prinsip pembelajaran, yaitu pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, yang Bapak Ibu kenal dengan istilah mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Ada 3 pengalaman belajar, bukan 4 Bapak Ibu, ada 3 pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian dalam kerangka pembelajaran pada pendekatan pembelajaran mendalam itu sendiri ada 4, yakni praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Oke, next Bapak dan Ibu, kita akan melihat bersama bagaimana cara merancang pembelajaran kita di kelas dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, ada 2 dokumen perencanaan pembelajaran yang kita dulu pakai, yaitu yang pertama RPP dan yang kedua adalah modul. Baik RPP maupun modul memiliki komponennya masing-masing Bapak Ibu. Untuk RPP memiliki komponen yang sangat sederhana seperti RPP Penyederhanaan Kurikulum 13 Revisi 2018. Kemudian modul memiliki komponen yang begitu kompleks, yang begitu lengkap, seperti Bapak Ibu bisa lihat di modul Kurikulum Merdeka. Membuat perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, baik itu dokumennya dalam bentuk RPP ataupun modul, Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan 4 komponen besar yang ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama identifikasi, dan yang kedua desain pembelajaran, ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah desain asesmen. Bapak Ibu, asesmen. Untuk komponen identifikasi Bapak Ibu, di dalamnya Bapak Ibu akan mendeskripsikan
Identifikasi kesiapan peserta didik. Bapak Ibu, untuk mengidentifikasi kesiapan peserta didik, Bapak Ibu perlu melakukan asesmen diagnostik sebelum Bapak Ibu merancang pembelajaran dalam dokumen baik RPP ataupun modul. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu memahami karakteristik materi pembelajaran. Dalam pengembangan materi pembelajaran atau materi pelajaran ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua prosedural, yang ketiga konseptual, dan yang keempat metakognitif. Bapak Ibu nanti search di Google, lalu kemudian Bapak Ibu mengkaitkan topik yang Bapak Ibu ajarkan, apakah itu termasuk dalam jenis karakteristik materi pembelajaran atau materi pelajaran, jenis pengetahuan faktual, konseptual, metakognitif, atau prosedural. Bapak Ibu nanti dideskripsikan di situ. Kemudian dalam komponen identifikasi juga Bapak Ibu akan menentukan dari 8 dimensi profil lulusan yang tadi sudah kita bahas. Dalam topik yang Bapak Ibu ajarkan, dari 8 dimensi ini, dimensi mana yang Bapak Ibu sasar untuk kemudian anak-anak mendapat penguatan dalam dimensi itu. Jadi tidak mungkin 8 dimensi masuk. Pasti dalam satu topik pembelajaran bisa jadi 4, 3, atau 5 dimensi. Kemudian Bapak Ibu untuk komponen desain pembelajaran. Di situ Bapak Ibu akan menentukan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini Bapak Ibu akan ambil dalam naskah CP per fase, per mata pelajaran, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat membutuhkan yang namanya naskah CP revisi 2025. Nanti Bapak Ibu search di Google dan kemudian mendownloadnya. Kemudian Bapak Ibu dalam desain pembelajaran juga Bapak Ibu akan menentukan topik pembelajaran yang diajarkan. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu. Topik yang Bapak Ibu ajarkan nanti dalam rancangan Bapak Ibu, rancangan pembelajaran Bapak Ibu, topik itu bisa jadi terkait dengan mata-mata pelajaran lainnya. Misalkan ketika Bapak Ibu mengajarkan matematika tentang bilangan, Bapak Ibu kalau terkait dengan dalam aktivitas belajar itu, Bapak Ibu buatkan, untuk anak memahami konsep, Bapak Ibu buatkan lagu dengan menggunakan angka, lagu tentang angka. Itu sudah dikaitkan dengan seni budaya. Kemudian apabila Bapak Ibu dalam aktivitas pembelajaran, kemudian anak mendiskusikan satu soal matematika misalnya, lalu kemudian anak mempresentasikan dalam kelompok, itu terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ketika dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, topik yang Bapak Ibu ajarkan itu, Bapak Ibu nanti selipkan topik yang Bapak Ibu ajarkan itu terkait dengan atau bersinggungan dengan mata pelajaran apa. Kemudian Bapak Ibu dalam desain pembelajaran juga Bapak Ibu akan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu ambil dari CP yang telah Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran dan diatur, disusun menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu kemudian dalam desain pembelajaran juga, Bapak Ibu yang masuk di situ adalah kerangka pembelajaran. Bapak Ibu saya ingatkan untuk kembali ke komponen pertama yaitu identifikasi. Dimensi profil lulusan masuk di situ dalam kerangka. Kemudian dalam desain pembelajaran, kerangka pembelajaran masuk di situ. 8 dimensi profil lulusan masuk di komponen identifikasi. Kemudian 4 kerangka pembelajaran masuk di desain pembelajaran. Oke Bapak Ibu, berikutnya komponen ketiga yaitu pengalaman belajar. Bapak Ibu, pengalaman belajar dalam komponen 3 ini seperti RPP sebelumnya itu sama dengan langkah-langkah pembelajaran. Di dalamnya Bapak Ibu akan mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran mulai dari awal, inti, dan penutup. Dalam pengalaman belajar atau komponen pengalaman belajar yang ketiga ini,
Kerangka yang masuk di situ adalah 3 prinsip pembelajaran mendalam dan 3 pengalaman belajar. 3 prinsip pengalaman belajar, ya 3 prinsip pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sedangkan 3 pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, komponen terakhir asesmen. Asesmen bisa dilakukan di awal, proses, dan akhir. Untuk asesmen pada awal pembelajaran dan proses pembelajaran kita kenal dengan istilah asesmen formatif yang sifatnya kualitatif. Sedangkan untuk asesmen di akhir pembelajaran kita kenal dengan istilah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang bersifat kuantitatif. Bapak dan Ibu, saya perlu menjelaskan tentang item-item yang ada di dalam 4 komponen di dalam perencanaan pembelajaran mendalam. 4 komponen besar yang ada di dalam perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat adalah asesmen. Di dalam identifikasi ada kesiapan peserta didik, mengidentifikasikan kesiapan peserta didik. Kemudian materi pembelajaran, dan yang ketiga dimensi profil lulusan. Seperti yang tadi saya jelaskan, dalam mengidentifikasi kesiapan belajar, Bapak Ibu perlu melakukan asesmen diagnostik supaya dapat mengetahui pemahaman atau pengetahuan awal murid tentang topik yang diajarkan. Kemudian minat, latar belakang, dan kebutuhan belajarnya. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan karakteristik materi pembelajaran, Bapak Ibu tuliskan analisis materi pembelajaran seperti jenis pengetahuan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada jenis pengetahuan sesuai dengan pengembangan materi pembelajaran. Kemudian dikaitkan dengan relevansi dalam kehidupan nyata peserta didik. Tingkat kesulitan dari topik itu, kemudian integrasikan nilai-nilai dan karakter. Bapak Ibu, yang berikut di dalam komponen komponen identifikasi, Bapak Ibu kemudian menguraikan dimensi profil lulusan. Nantinya di dalam dokumen rancangan pembelajaran atau dokumen perencanaan pembelajaran Bapak Ibu selipkan dimensi profil lulusan, gambarnya seperti ini. Nah, ada 8, kemudian nantinya Bapak Ibu centang dimensi profil lulusan yang disasar. Jadi tampilkan semua dimensi lulusan, ada 8 itu. Dimensi yang disasar di mana, kita klik untuk memberi centang. Kita beri centang. Oke, baik Bapak Ibu, kita ada di komponen kedua, yaitu dimensi desain pembelajaran, bukan dimensi, desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ada CP, ada lintas disiplin ilmu, ada tujuan pembelajaran, topik, praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Mulai dari praktik pedagogis sampai di pemanfaatan digital, jangan lupa itu adalah kerangka dari pembelajaran mendalam. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, CP-nya seperti yang tadi saya katakan diambil dari CP sesuai fase. Kemudian lintas disiplin ilmu, topik yang Bapak Ibu ajarkan dikaitkan dengan mata pelajaran yang relevan. Kemudian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu rumuskan kompetensi yang diharapkan. Tujuan pembelajaran itu diambil dari CP yang sudah dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan kemudian disusun dalam alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, yang ketiga adalah topik pembelajaran. Topik pembelajaran terkait dengan topik apa yang Bapak Ibu ajarkan pada dokumen perencanaan yang Bapak Ibu sudah rancang. Bapak Ibu kemudian praktik pedagogis. Terkait dengan praktik pedagogis, nanti Bapak Ibu deskripsikan di situ model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai dalam desain pembelajaran Bapak Ibu. Dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu untuk topik itu, model apa, model pembelajaran apa yang Bapak Ibu pakai, strategi apa yang Bapak Ibu pakai, metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu pakai. Seperti contohnya, Bapak Ibu pakai model pembelajaran PJBL, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran konseptual.
Itu nanti sintak-sintaknya dari model pembelajaran itu nanti dituangkan di dalam komponen inti, bukan komponen inti, kegiatan inti dalam langkah pembelajaran. Bapak Ibu, kemudian terkait dengan kemitraan, topik yang Bapak Ibu ajarkan itu nanti Bapak Ibu mau bermitra dengan siapa? Jika topik yang Bapak Ibu ajarkan Bapak Ibu memerlukan bantuan orang tua sebagai mitra, maka nantinya Bapak Ibu dalam dokumen perencanaan Bapak Ibu tuliskan mitranya adalah orang tua. Bapak Ibu mitra, terkait dengan mitra, ini bisa di lingkungan sekolah, bisa di luar lingkungan sekolah, bisa masyarakat. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat pembelajaran berbasis kelompok kolaboratif, peserta didik dan temannya atau peserta didik lainnya bisa berkolaborasi, itu berarti mereka bermitra. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di situ dalam perencanaan pembelajaran, mitra pembelajaran adalah peserta didik lainnya. Kemudian bisa juga orang tua, bisa juga tokoh masyarakat, tergantung topik yang kita ajarkan. Bapak Ibu kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini terkait dengan ruang fisik, virtual, dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran pada topik itu. Ruang fisik, Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu ketahui, ruang kelas. Kemudian ruang virtual apabila Bapak Ibu melakukan pembelajaran dengan menggunakan LMS. Kemudian budaya belajar bisa budaya belajarnya kolaboratif, budaya belajar kelompok, dan sebagainya. Bapak Ibu, pemanfaatan digital terkait dengan pemanfaatan digital apa yang Bapak Ibu pakai. Misalnya Bapak Ibu daring, Zoom, dan sebagainya. Kemudian ketika Bapak Ibu merancang topik yang Bapak Ibu ajarkan, Bapak Ibu menggunakan Canva misalnya. Nah, itu nanti dimasukkan di pemanfaatan digital. Oke, next Bapak Ibu, kita ada di komponen ketiga dan keempat. Komponen ketiga adalah pengalaman belajar. Seperti yang sudah tadi saya katakan, komponen 3 pengalaman belajar ini seperti dengan yang di RPP lama adalah langkah-langkah pembelajaran. Nanti Bapak Ibu deskripsikan awal pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Menjadi catatan bagi Bapak Ibu, di kegiatan awal Bapak Ibu nanti selipkan prinsip pembelajaran apa yang digunakan. Nah, dari aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu telah gariskan sesuai tahapannya, tuliskan sesuai tahapannya, itu aktivitas pembelajaran itu termasuk dalam prinsip pembelajaran apa? Pembelajaran berkesadarankah, bermakna, atau menggembirakan? Jika di dalam kegiatan awal Bapak Ibu sudah menggunakan speaking misalnya, itu kemudian Bapak Ibu sudah dapat menuliskan kegiatan awal ini termasuk dalam pembelajaran menggembirakan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, misalnya dalam kegiatan awal Bapak Ibu peserta didik diajak untuk berdoa. Itu berarti Bapak Ibu prinsipnya adalah pembelajaran berkesadaran. Anak sadar bahwa ketika mengawali segala sesuatu harus dengan doa. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan inti Bapak Ibu selipkan 3 pengalaman belajar dan 3 prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian yang penutup Bapak Ibu cuman selipkan prinsip. Jadi kesimpulannya bahwa di awal dan penutup pembelajaran Bapak Ibu selipkan hanya prinsip pembelajaran mendalam. Sedangkan pada tahap kegiatan inti Bapak Ibu harus menyelipkan prinsip pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar. Pendekatan pembelajaran mendalam yang ada 3 itu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa di kegiatan inti, sintak dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai masuk di kegiatan inti juga, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, di asesmen seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada asesmen awal misalnya pertanyaan pemantik. Kemudian asesmen pada proses misalnya tanya jawab. Kemudian asesmen di akhir pembelajaran. Awal dan proses pembelajaran merupakan asesmen formatif yang sifatnya kualitatif untuk memperbaiki pembelajaran, tidak menghasilkan nilai angka. Kemudian yang berikut, asesmen di akhir pembelajaran dikenal dengan asesmen sumatif yang sifatnya kuantitatif, menghasilkan angka atau nilai yang nanti digunakan dalam pengelolaan penilaian
akhir semester. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalwedo.